Iya, tapi bisa dibantu Pak. Oke, kita izin mampir di Basnas ya. Oh iya, saya sapa dulu pemirsa Slebes Magazine di mana saja berada. Kembali bersama Jamil Handaling Bung Kawat serta Slebes Magazine. Kami dengan tim berkunjung ke Basnas Kota Makassar. Ya, setidaknya kita ingin memahami bahwa apa sih kegiatan-kegiatan 10 Ramadan terakhir yang dilakukan oleh Basnas Kota Makassar dalam hal ini. Nah, tentu supaya lebih jelasnya saya coba bertanya dulu kepada yang memandu saya untuk bertemu siapa yang saya bisa dulu. Pak Ketuanya ada? Kebetulan juga setelah perusahaan ini Pak Ketua dan beberapa pimpinan yang lain tidak ada penyaluran. Oh iya. Tapi ada satu pimpinan yang sebenarnya di kantor, dia wakil ketua tetap bidang saya. Bisa saya temui ya? Boleh. Pak siapa sebenarnya Saya ya? Amdas dan saya diberikan sebagai staf bidang satu. Oke, siap. Oh yang ini ya, Pak Mudasir ya? Tidak sedikit salah satu. Sebelum saya bertemu dengan beliau, saya coba lihat dulu. Ya, ini salah satu program amal yang insya Allah kita nanti akan menggunakan mendapatkan jalan pada hari lain itu nanti di rumah setelah ini oleh pemerintah kota masa sudah diberikan beberapa tahun kepercayaan untuk menangani pengumpulan zakat Ini yang dipakai di kerebusnya ini ya. Nah, ini saya lihat ada banyak beras ini yang menumpuk ini. Ini beras. yang tadi sebelumnya bukan sumbangan dari para musafir di pasar dia kembali kita akan sama-sama. Kalau gitu saya tunggu pimpinannya. Baik. Wah, 3 ya. Sahabat Juran yang saus. Ini luar biasa. Luar biasa beliau ini namanya Juran M. Sawas, tidak asing lagi di Kota Makassar. Sahabat saya, basicnya dari media tentunya. Saya bersyukur bisa ketemu Pak. Silakan, Kami Pak, dari dulu. Slebes Magazine ini Ya. kebetulan lewat Pak. Ini kan 10 Ramadan terakhir. Ya. Tentu kan kasat kusut pemikiran orang terfokus pada zakat fitrah. Ya. Di sini saya melihat fungsi fitrah dan zakat harta. fungsi ya zakat fitrah dan zakat harta ini saya lihat fungsi Basnas Kota dalam hal ini kan saatnya ya momen yang paling sibuk. Ya, Saya tadi bikin ketemu ketua umum, wakil ketua 1, wakil ketua 2 yang ketiga yang ada di tempat. Saya coba temui salah satu sebagai jenis yang berbagai saya temui dan wawancara singkat dulu dengan Bapak Haji Juran M. Sawas yang kebetulan membidangi SDM pada saat sekarang ini. Ya. Namun pengalaman beliau saya ingin korek pengalamannya Pak sebelumnya. di Saya bidang dengar dulu kan Pak di Juran di bidang ketua 2 ya, di bidang 2 ya. Nah, di situ distribusi dan pendayagunaan. Iya. Bisa mungkin Pak Juran saya bertanya, Iya, seperti apa sih boleh. ruang lingkup kegiatan Basnas di bidang waktu pada saat itu ketua 2? Iya, jadi kalau sekarang ini kan saya di bidang 4 yang membidangi SDM, administrasi dan evaluasi kinerja teman-teman, sekaligus memantau pelaksanaan tupoksi dan SOP. Nah, sebelumnya itu saya di bidang 2 sebagai wakil ketua 2 bidang distribusi dan pemberdayaan. Di bidang saya dulu itu memang kami sibuk kalau bulan suci Ramadan seperti ini, itu boleh dikata hampir 24 jam kita bekerja. Iya, karena selain teman-teman di sebelah menerima zakat fitrah maupun zakat harta para musaki, juga kita langsung menyalurkan, utamanya zakat fitrah yang mereka percayakan langsung ke sini melalui transfer. Itu cukup banyak. Tahun ini saya dengar catatan itu lebih 100 juta zakat fitrah, dan tentu saja kalau zakat mal itu ya kemungkinan sekarang ini sudah ada, alhamdulillah sudah menghampiri
lebih dari 2 miliar. Nah ini semua harus kita salurkan dengan baik karena semuanya diatur oleh undang-undang, regulasi dan syariatnya. Kita tahu dalam Al-Quran kan ada 8 asnaf yang harus kita perhatikan. Apa saja? Ya, kalau di ayatnya itu kan di surat At-Taubah ya disebutkan di situ. Ya, beliau hebat ya kalau bicara surat-surat. Beliau Jangan sudah bicara hebat juga. Itu Kan adanya sudah di Al-Quran. Coba masyarakat mau dengar ini seperti apa? Di Al-Taubah itu kan sudah disebutkan di masyarakat lil fuqara'i wal masakin wal amilina dan seterusnya. Itu. Jadi ada 8. Yang pertama fakir. Jadi kita bedakan itu fakir, kemudian miskin. Jadi fakir miskin dipisahkan. Iya, memang di ayat itu kan disebut fakir. Karena beda, fakir itu orang yang tidak berdaya, tidak ada. Kalau tidak diberikan dari suapi dan masyarakat itu tahu. Ya, kalau miskin itu kan ada pekerjaannya tapi tidak cukup. Termasuk barangkali Bapak. Tidak mendapat. Ya. Termasuk kita ini ya. Sobat termasuk kita ini. Saya suka bercanda sama beliau nih, soalnya. Jadi sesudah itu amil itu ya kita inilah yang dikasih. Bukan jamil ya, bukan jamil. Amil ya, yang menyalurkan. Kemudian yang keempat itu ada namanya mu'allaf. Mu'allaf itu ya orang yang baru masuk Islam atau mereka yang masih lemah imannya atau orang yang mau diajak untuk masuk. Dia sudah cenderung untuk masuk Islam. Berarti teman-teman saya yang banyak mualaf itu boleh saya arahkan ke sini ya? Boleh. Yang yang keempat, yang kelima itu ada namanya fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah yang istiqamah berdakwah ya. Seperti para pengai ya. Mesti itu kan di jalan Allah terus ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan yang kehabisan musafir habis bekal. Kemudian ada garimin, orang yang bangkrut. Ini Pak, orang kaya terbangkrut. Itu bisa dibantu. Ini baru saya dengar. Iya, jadi ternyata sahabat Service Magazine dan sama berbahagia, ternyata ada 8 ya, ada 8 di sini ketentuan yang memang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang kata Pak Haji Juran ya. Jadi Pak Haji Juran dalam hal ini termasuk kami bisa dapat bantuan ya. Jangan gangguan sama orang lain ya. Silakan lanjut Pak. Iya, jadi memang itulah tugas kami. Nah, kita ini memberikan bantuan. Di antara mereka ini ada namanya distribusi. Itu kita distribusi artinya sifatnya konsumtif. Jadi bantuan itu langsung kita berikan kepada orang yang tadi yang membutuhkan berupa sifatnya dikonsumsi langsung atau harus dibutuhkan segera. Jadi misalnya ada yang teman-teman kita yang pakai beras ya kita makan ya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ya sehari-hari. Kemudian ada juga yang mualaf ada orang mustahik ya. Mustahik itu kan orang yang butuh ya, dikasih bantuan. Itu misalnya dia lagi sakit, tidak ada biaya di rumah sakit ya kita biayai supaya mereka tidak tertahan di rumah sakit karena biasa disandra juga ini. Tidak bayar juga mungkin masyarakat yang sempat membutuhkan biaya bantuan pendidikan. Ya termasuk itu. Ya kita kalau misalnya ada di antara fakir miskin itu atau orang yang tidak mampu, tidak bisa menebus ijazah anaknya, dan dia harus kerja, ijazahnya itu kan ya kita bisa bantu untuk mengambilkan ijazahnya. Atau sementara sekolah terus dia harus putus sekolah atau mungkin harus bayar uang biayanya, ya kita bantu. Ada di sini namanya beasiswa. Kemudian mungkin termasuk tadi yang bantuan kesehatan itu mereka ibu-ibu yang melahirkan ya tidak punya uang untuk membayar rumah sakitnya, itu juga kita cover. Jadi itu diantaranya lah ya, banyak karena ini pasti kalau saya sendiri menguasai medianya Bapak ini kalau biar 3 hari 3 malam ini tidak cukup. Kita akan bikin kemudian ada namanya edisi nanti. Ya, kalau di bidang ekonomi, inilah pemberdayaan. Mereka yang punya usaha yang kita lihat bisa berkembang, diakses dulu. Potensi, ya ada. Itu diakses dulu. Ya, kalau misalnya memang bisa berkembang, kita bantu modal usaha. Seumpamanya ada tetangga saya, dia punya keahlian membuat kue-kue gitu ya. Terus ingin sekali menjual
kue supaya dia Dikemas dengan baik. ada hasil, dia kemas dengan baik, Iya. terus membutuhkan modal besar, boleh ya? Boleh diajukan Dengan ada masyarakat, ya. yang proposal kan, ya, Masyarakat khusus. Semuanya ini mereka siapa saja yang merasa butuh itu silakan masukkan proposalnya, dan setelah diteliti memang memungkinkan, itu langsung di asesmen, ditinjau, kemudian dilihat, kemudian di situ diputuskan. Jadi transparan juga itu. Gitu. Baik Pak Haji, terima kasih banyak. Jadi sahabat para pemirsa yang sangat berbahagia, kita sudah mendengarkan bersama apa yang dipaparkan oleh Bapak Haji Juran M. Sawas yang dulu di ketua membidangi wakil ketua 2, Dan sekarang ketua distribusi dan pendaya gunaan, ya, pemberdayaan. Sekarang sudah bidang rotasi ya, rolling kemarin membidangi wakil ketua 3, wakil ketua 4, tapi pasti Anda penasaran. Nanti lain kali khusus Pak Juran M. Sawas kita akan minta bicara di bidang yang sekarang ya. Janji ya. Baik Pak Juran, makasih banyak. Saya Jamil Handaling dari Service Magazine mengucapkan selamat berbuka puasa. Saudara-saudaraku muslim di mana saja berada, semoga berkah Ramadan ini dapat mengembalikan kita kepada fitrah untuk menemukan jati diri kita, sehingga kita tidak hanya berlebaran namun kita fitrah dalam melaksanakan hari raya Idul Fitri di 1 Syawal beberapa hari kemudian. Oke? Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best of the best.